Di video ini kita akan bahas makanan yang punya kolesterol tinggi, tapi sekalian juga dibahas gimana caranya nurunin kolesterol. Channel ini gue banyak sekali menjelaskan penyakit dan gaya hidup sehat, dan serta juga testimoni orang-orang yang sudah mengkonsumsi produk herbal dan mereka bisa sembuh. Sebelum kamu melihat video berikut ini, kamu sebaiknya klik like dan subscribe dulu, karena supaya kamu bisa mendapatkan video terbaru dari channel Herbatizen. Oke, di video ini gue akan jelaskan makanan yang mengandung kolesterol yang sangat banyak atau tinggi yang biasanya kita konsumsi setiap hari. Nah, batasan kolesterol dalam darah, bahwa sebenarnya sih kalau kita makan kolesterol itu bagus, tapi ada batasnya. Batasnya adalah 200 mg per hari. 200 mg dalam desiliter darah. Nah, ini adalah batasan supaya kamu tidak berlebihan, karena kolesterol itu memang dibutuhkan untuk tubuh, untuk hormon-hormon dan lain sebagainya. Dan kolesterol itu ada dua, kolesterol jahat dan kolesterol baik. Kolesterol jahat itu namanya LDL, sedangkan kolesterol baik namanya HDL. Nah, di sini yang saya bahas adalah makanan yang mengandung kolesterol jahat, yang biasanya terbuat dari lemak. Oke, kita lihat ya. Yang pertama, bahaya kelebihan kolesterol dulu. Nah, ini bahaya dari kelebihan kolesterol adalah bisa membuat plak pada pembuluh darah. Kalau lama-kelamaan ini bisa menyebabkan penyumbatan. Penyumbatannya bisa terjadi di otak ataupun di jantung. Kalau di jantung akan menyebabkan serangan jantung atau jantung koroner. Atau kalau di otak itu bisa menyebabkan stroke. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kandungan lemak yang sangat banyak yang kita konsumsi itu tidak bisa dirubah menjadi energi. Mungkin kamu terlalu banyak duduk atau terlalu banyak makan, lupa berolahraga, sehingga lemak-lemak itu bisa menumpuk di pembuluh darah. Sehingga ada bagian-bagian tertentu pada bagian jantung dan otak itu tidak mendapatkan suplai darah, sehingga bagian sel-sel tersebut tidak bisa mendapatkan makanan dari darah karena jalur darahnya tersumbat oleh lemak. Yang pertama adalah burger. Nah, burger ini memang enak banget kalau dikonsumsi setiap hari ya. Burger ini memang makanan favorit kalau kita sedang tamasya ataupun kita lagi ngemil. Nah, kamu perlu tahu bahwa kandungan burger itu dalam satu porsi itu ada 40 mg lemak. Kalau kita konsumsi mungkin setiap hari atau seminggu sekali, ini berbahaya sekali buat penumpukan lemak pada pembuluh darah. Nah, kandungan lemaknya itu 40 mg per 100 mg burger. Jadi, selain lemak, memang di burger juga banyak kandungan yang lainnya. Ada karbohidrat, ada protein dari dagingnya, ada vitamin mungkin dari sayur-sayurannya, dan ada juga gula dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kentang. Kentang goreng biasanya disukai oleh anak-anak ya. Nah, kalau anak kita sudah terlalu sering makan kentang goreng sampai dewasa, mungkin kita lupa mengingatkan bahwa ini tidak bisa dikonsumsi tiap hari, atau mungkin lagi nonton TV suka ngemil kentang goreng. Bahayanya dari kentang goreng itu, pertama, kalau di restoran itu pasti minyaknya dipakai berulang. Tidak mungkin dalam satu porsi kentang goreng minyaknya diganti, nggak mungkin. Mungkin dia ganti dalam waktu satu hari. Dalam sehari dia gunakan minyak tersebut untuk menggoreng kentang berulang-ulang, sehingga terjadilah minyaknya itu tidak sehat. Dan kentang goreng yang di restoran biasanya itu terbuat dari kentang beku atau kentang olahan yang sudah tinggal siap digoreng. Sudah beku, biasanya sudah ditambah dengan pengawet, didinginkan di dalam kulkas, hingga kalau ditambah dengan penggorengan makin lengkaplah lemak-lemak dan kandungan pengawet yang ada di dalamnya. Belum ada orang yang bisa menghitung berapa kandungan lemak yang ada di dalam kentang goreng, tapi kalau menurut saya ini sudah cukup berbahaya kalau kita konsumsi setiap hari. Apalagi di sana ada penggorengan dan ada zat pengawet yang membuat kentang itu menjadi gurih dan nikmat.
Yang berikutnya adalah martabak. Ya, semua suka martabak karena cemilan ini sangat nikmat dan sangat gurih. Martabak telur terbuat dari telur bebek yang sudah pasti kandungan kolesterolnya dan proteinnya juga cukup tinggi. Tapi yang berbahaya nih kolesterolnya. Kita lihat di sini dalam satu porsi martabak telur mengandung 255 gram lemak. Ya, ini berdasarkan perhitungan dari para ahli. Jadi kalau kamu malam-malam makan ngemil martabak telur, ini lemaknya sudah lebih dari batas limit setiap orang ya. Apalagi kalau makannya sampai 2 porsi. Wah. Yang berikutnya, ini kita tidak pernah hitung bahwa telur dadar atau telur ceplok apapun itu yang kamu masak setiap hari, kandungannya 185 sampai dengan 200 mg kolesterol. Nah, ini jumlahnya sangat banyak. Artinya satu butir telur ini kolesterolnya melebihi dari kebutuhan. Jadi kamu harus batasi konsumsi telur. Memang telur ini sangat praktis digunakan, sangat praktis. Menu yang sangat praktis, kita bisa goreng atau kita bisa dadar lalu dimakan dengan nasi yang hangat, itu sangat nikmat sekali. Dan karena cukup praktis sehingga orang bisa mengkonsumsi ini setiap hari. Tapi bahayanya kandungan kolesterol yang paling tinggi itu ada di kuning telur. Jadi kalau kamu memang tidak bisa lepas dari konsumsi telur, sebaiknya kamu pisahkan kuning telur dengan putihnya. Kamu makan putihnya dan kamu berikan kuning telur kepada orang lain, mungkin kepada anak-anak. Anak-anak perlu kolesterol lebih banyak karena untuk perkembangan otaknya. Nah, jadi kamu sudah bisa mengatur telur ini dikonsumsi antara 2-3 kali dalam seminggu. Jangan terlalu banyak. Yang berikutnya adalah susu. Susu sapi itu kandungan lemaknya memang tidak terlalu banyak, tapi cukup kita perlu tahu. Karena dalam satu gelas susu sapi itu kandungannya lemaknya sampai 5 gram. Lemak jenuhnya itu sampai 5 gram dan ada 24 mg kolesterol dalam satu cangkir. Jadi kamu harus batasi konsumsi susu. Oke. Makanan-makanan ini tidak bisa kita hindarkan setiap hari karena di setiap tempat itu selalu disajikan. Apalagi di Indonesia, semua makanannya dengan digoreng itu banyak sekali lemak. Oleh karena itu kita bisa menghambat penyerapan kolesterol di dalam darah dengan beberapa produk herbal. Yang pertama adalah Chitosan kapsul. Nah, Chitosan kapsul ini terbuat dari kulit udang dan kulit kepiting. Orang-orang tahu bahwa kulit daging udang dan kepiting itu banyak mengandung kolesterol, tapi di sini kita akan ambil hanya kulitnya saja. Dan ini diprosesnya sangat canggih sehingga kolesterolnya dibuang dan diambillah serat-serat dari kulit udang dan kulit kepiting. Ini namanya chitin. Chitin ini adalah serat seperti halnya serat tumbuhan, tapi ini bedanya adalah serat dari hewan. Jadi bisa dikonsumsi bagi kita untuk mengikat semua lemak, kolesterol, dan bahkan racun yang masuk ke dalam tubuh. Setiap hari pasti kamu menghirup racun dari asap kendaraan bermotor ataupun pengawet dari saus dan sambal. Nah, aman dikonsumsi oleh orang dewasa kecuali untuk ibu hamil, menyusui, dan penderita alergi seafood. Ya. Kalau kamu menderita alergi seafood, kamu bisa mengkonsumsi produk yang berikutnya yang namanya Jiangxi Tea. Jiangxi Tea ini adalah teh celup yang terbuat dari daun Gymnostema pentaphyllum. Daun ini adalah daun semak-semak belukar yang hanya hidup di Cina, lalu diolah menjadi teh dan manfaatnya bisa mengikat lemak, kolesterol, pengawet, dan racun. Nah, bagi kamu yang alergi dengan seafood, kamu bisa memilih Jiangxi Tea sebagai alternatif untuk menurunkan kolesterol. Namun, ini selain dikonsumsi oleh orang dewasa, tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak, ibu hamil, dan menyusui, serta orang-orang yang menderita sakit MAH. Lalu solusinya bagaimana? Kalau misalkan kamu mengalami sakit MAH dan kamu juga alergi terhadap seafood, sedangkan kamu juga seorang ibu hamil dan menyusui. Solusi yang bisa dikonsumsi oleh semua orang itu adalah kapsul Vitaline. Kapsul Vitaline ini terbuat dari minyak kecambah gandum, lecithin, dan beta-karoten yang fungsinya mengurangi lemak jahat dan kolesterol. Kamu bisa lihat testimoni di sini. Ini ada seseorang yang mengalami gangguan jantung. Dia sudah konsumsi
dia sudah konsumsi Vitaline, lalu dengan teh Jiangxi dan beberapa produk yang lain, dan akhirnya keluhan jantungnya sembuh dan kolesterol juga sembuh. Untuk melihat testimonian tadi, saya berikan linknya di deskripsi di bawah sehingga kamu bisa lihat bagaimana cerita seseorang dari Semarang ini bisa sembuh kolesterolnya dengan produk Vitaline. Nah, kelebihan dari Vitaline ini bisa dikonsumsi oleh orang dewasa, ibu hamil, dan menyusui. Nah, jadi selama ini ibu hamil dan menyusui itu pasti sulit sekali mencari produk alami yang bisa menurunkan kolesterol dan darah tinggi. Karena umumnya produk-produk herbal itu tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui. Nah, di sini ada Vitaline kapsul yang aman dikonsumsi ibu hamil dan menyusui. Justru bisa menambah gizi bagi ibu hamil dan menyusui karena Vitaline ini mengandung beta karoten dan lecithin, bagus sekali untuk perkembangan anak. Jika kamu sekarang mengalami kolesterol tinggi, darah tinggi, dan atau mungkin sedang mengeluhkan sakit jantung, vertigo dan lain sebagainya, kamu bisa konsultasi di link Instagram dan link nomor WhatsApp berikut ini. Apakah kamu merasa video ini bermanfaat? Kamu bisa share kepada teman-teman kamu, dan jangan lupa lihat video-video yang lainnya dari Herbatizen. Kita banyak membahas tentang penyakit dan solusinya.